Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang keempat, yaitu PD Orde 1 non-homogen. Nah, di dalam video ini akan menjelaskan konsep dasar dari PD non-homogen, bagaimana bentuk dari PD non-homogen, kemudian langkah-langkah dari PD non-homogen, serta contoh soal dan pembahasan dari PD non-homogen. Nah, sebelum kita memasuki materi, maka terlebih dahulu kita masuk pada pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajar yang dibutuhkan itu kita harus mampu memahami integral, ya. Bagaimana rumus dasar dari integral, rumus trigonometri, eksponensial, logaritma natural, dan lain-lain. Yaitu kita harus memahami semua terkait dengan integral itu bagaimana. Ya, kemudian yang kedua, turunan. Ya, kita juga harus mengetahui rumus dasar dari turunan. Kemudian yang ketiga, ya kita kembali mempelajari eliminasi dan substitusi. Ya, ini telah dipelajari pada mata kuliah sebelumnya mengenai metode-metode dalam menyelesaikan persamaan kuadrat. Ya, ada eliminasi, ada substitusi, ada matriks, dan lain-lain. Ya, dalam video ini akan memakai metode eliminasi dan substitusi. Oke, kita lanjut pada pembahasan yang pertama, yaitu konsep dasar dari PD non-homogen. Ya, pada video ini nanti ada soal yang kita tidak bisa mengerjakannya dengan metode variabel dapat dipisah ataupun dengan homogen. Ya, maka kita akan nantinya menyelesaikan soal tersebut dengan menggunakan PD non-homogen. Ya, PD non-homogen itu apa sih? Nah, PD non-homogen itu adalah persamaan diferensial yang mempunyai bentuk seperti ini. Ya, jadi nanti bentuknya akan seperti ini. Itu tidak bisa diselesaikan dengan metode variabel dapat dipisah ataupun metode homogen, ya. Dengan A, B, C, P, Q, dan R-nya itu adalah konstanta. Nah, kemudian ada 3 kemungkinan dalam PD non-homogen ini, ya seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk pada bentuk umum dari persamaan diferensial non-homogen. Nah, ini bentuk linearnya, AX ditambah BY ditambah C DX ditambah PX ditambah QY ditambah R DY sama dengan 0. Nah, ini bentuk linearnya. Sebenarnya ada bentuk yang lain, cuman dalam video ini akan membahas bentuk linearnya. Ya, jadi di sini bentuk linear ini akan terbentuk menjadi 3 kemungkinan. Yang pertama, jika A per P-nya tidak sama dengan B per Q, atau A Q-nya dikurang B Q tidak sama dengan 0. Yang kedua, jika A per P sama dengan B per Q, atau A Q dikurang BP sama dengan 0. Yang ketiga, jika A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R sama dengan M. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk pada pembahasan berikutnya. Ya, jadi kita masuk pada langkah-langkah dalam kondisi yang pertama, ya, atau kemungkinan yang pertama. Nah, di sini ada kemungkinan yang pertama jika A per P-nya itu tidak sama dengan B per Q. Ya, langkah-langkahnya itu ada 3. Yang pertama, menentukan himpunan penyelesaian X1, Y1 dari persamaan berikut. Ya, jadi nanti kita akan menyelesaikan
persamaan tersebut dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Ya sebenarnya bisa juga menggunakan metode lain, cuman dalam video ini kita akan menggunakan metode eliminasi dan substitusi ya supaya mudah. Kemudian yang kedua, kita substitusikan nanti nilai X1 Y1 yang telah diperoleh sebelumnya ke persamaan X sama dengan U ditambah X1 dan Y sama dengan V ditambah Y1. Kemudian yang ketiga, kita substitusikan nilai X, Y, X, DY ke persamaan awal. Oke, kita masuk pada contoh soal yang pertama. Selesaikan persamaan diferensial berikut. Ya, jadi ini ada bentuk dari persamaan diferensial. Nah, di sini bentuknya itu belum sesuai dengan bentuk umum dari PD non homogen ya. Maka kita harus mengubahnya terlebih dahulu ke dalam bentuk PD non homogen. Yaitu kita ingat kembali Y aksen itu atau turunan dari Y itu sama dengan DY per DX. Nah, di mana DY per DX itu merupakan notasi Leibniz. Jadi kita ingin mengubahnya ke bentuk notasi Leibniz. Ya, kemudian nanti DY-nya kita kalikan dengan 2X dikurang Y dikurang 4. Ya, kemudian untuk min X ditambah 2Y ditambah 5 kita kalikan dengan DX. Ya, sehingga seperti ini. Ya, kemudian min X ditambah 2Y ditambah 5 DX kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Ya, sehingga seperti ini. Ya, kemudian kita bisa lihat ini telah sesuai dengan bentuk umum dari PD non homogen. Ya, kemudian kita ingin mengidentifikasi apakah persamaan diferensial ini termasuk kemungkinan pertama, kedua, ataupun kemungkinan yang ketiga. Ya, kita identifikasi dulu A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan minus 2, C-nya sama dengan minus 5, P-nya sama dengan 2, Q-nya sama dengan minus 1, dan R-nya sama dengan minus 4. Ya, setelah itu kita substitusikan ke A per P dan B per Q. Nah, sehingga kita akan memperoleh kesimpulan bahwa A per P-nya itu tidak sama dengan B per Q. Ya, karena 1 per 2 itu tidak sama dengan 2 per 1. Maka ini termasuk kemungkinan yang pertama. Ya, jadi kita memakai kemungkinan yang pertama ya. Nah, setelah itu kita masuk pada langkah yang pertama. Kita menentukan nilai dari X1, Y1-nya. Nah, ini tadi persamaan pertamanya ya. Kemudian ini persamaan yang kedua. Nah, dari dua persamaan ini kita ingin mencari nilai dari X1 dan Y1-nya berapa. Nah, terserah kita mau menggunakan metode apa, apakah itu metode eliminasi dan substitusi, ataupun eliminasi substitusi, atau kita gunakan matriks dan lain-lain, terserah. Nah, tapi di sini saya akan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Dengan menggunakan eliminasi dan substitusi akan diperoleh X1-nya sama dengan 1 dan Y1-nya sama dengan minus 2. Ya, kita lanjut pada langkah yang kedua. Ya, kita substitusikan nilai-nilai dari X1, Y1 yang telah diperoleh sebelumnya ke persamaan X dan Y-nya. Ya, jadi kita substitusikan X sama dengan U ditambah 1. Nah, kemudian kita turunkan kedua ruas. Ya, sehingga seperti ini. DX sama dengan DU. Ya, kemudian untuk Y-nya kita substitusikan tadi nilai dari Y1-nya sama dengan minus 2 sehingga seperti ini. Ya, kemudian kita turunkan kedua ruas. Ya, sehingga nanti DY sama dengan DV. Kemudian langkah yang ketiga kita substitusikan nilai X, Y, DX
dan dy-nya itu ke persamaan awal ya. Ini persamaan awalnya tadi ya, kita substitusikan nilai tersebut sehingga seperti ini ya. Kemudian kita distributifkan ya. Selanjutnya ya, perhatikan pada konstantanya ya. Konstantanya itu 1 ditambah 4 dikurang 5 itu kan nanti habis. Kemudian untuk yang di sebelahnya 2 ditambah 2 dikurang 4 juga akan habis ya, sehingga akan tersisa seperti ini ya. Nah, kemudian kita ingin bawa ke dalam bentuk PD homogen ya. Nah, kita lihat pada DU-nya itu masih mengandung variabel V, dan untuk DV masih mengandung variabel U. Maka kita ingin menghilangkan variabel tersebut supaya nanti bisa kita bawa ke dalam bentuk PD homogen ya, dengan cara membagi kedua ruas dengan U ya, sehingga seperti ini ya. Maka bentuk inilah disebut sebagai PD homogen. Nah, dalam video sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara menyelesaikan PD homogen ya, dengan cara kita misalkan dulu F-nya sama dengan UZ. Nah, karena di sini bentuknya perkalian, maka hasilnya DV sama dengan Z DU ditambah UDZ. Kemudian nilai dari V dan DV-nya itu kita substitusikan ke persamaan PD homogen ya, sehingga seperti ini ya. Kemudian kita bagi U per U-nya, nah sehingga seperti ini. Nah, selanjutnya kita distributifkan ya, sehingga seperti ini ya. Kemudian kita satukan dengan variabel yang sejenisnya ya. Yang untuk yang pertama DU dikurang Z pangkat 2 DU ya. Nanti itu ketika dikeluarkan DU-nya akan menghasilkan 1 dikurang Z pangkat 2. Nah, kemudian untuk yang bertanda merah 2Z DU min 2Z DU ditambah 2Z DU itu akan hilang. Kemudian yang bertanda biru 2UDZ dikurang ZUDZ itu nanti ketika UDZ yang dikeluarkan, maka hasilnya 2 dikurang ZUDZ ya, sehingga seperti ini ya. Kemudian kita perhatikan ya, pada DU itu masih termuat variabel Z, kemudian DZ-nya masih termuat variabel Z. Maka kita bagi dengan 1 dikurang Z pangkat 2U ya, supaya nanti saling menghilangkan. Nah, sehingga seperti ini. Nah, kita lihat pada bentuk ini merupakan bentuk dari variabel dapat dipisah ya. Maka kita selesaikan dengan menggunakan variabel dapat dipisah dengan cara mengintegralkan kedua ruas. Kemudian kita ingat untuk integral DU per U itu sama dengan ln U. Nah, kemudian untuk integral 2 dikurang X per 1 dikurang Z pangkat 2 DZ itu kita kita jabarkan dulu ya. Kita pisah antara 2 dan Z-nya. Nah, kemudian untuk integral 0 itu sama dengan konstanta. Nah, untuk integral dari 2 per 1 dikurang Z pangkat 2 DZ itu kita menggunakan metode integral fungsi rasional. Kemudian untuk integral Z per 1 dikurang Z pangkat 2 DZ itu kita menggunakan integral substitusi ya, sehingga akan menghasilkan seperti ini. Nah, kemudian kita kali 2 masing-masing ruas sehingga seperti ini.
Nah, kemudian dengan menggunakan sifat logaritma, kita ingin membawanya ke dalam bentuk pangkat. Ya, untuk 2 ln U itu kita bawa ke dalam bentuk ln U pangkat 2. Kemudian untuk yang kedua kita jadikan 4-nya itu berpangkat 4. Kemudian untuk penjumlahan ln 1 dikurang Z pangkat 2 itu kita ubah ke dalam perkalian. Nah, sehingga seperti ini. Nah, selanjutnya kita distributifkan, kemudian sederhanakan, ya, sehingga seperti ini. Nah, kemudian kita ganti U dan Z-nya itu kepada pemisalan sebelumnya, ya, sehingga seperti ini. Nah, selanjutnya karena di sini masih pembagian, maka kita ubah jadi perkalian, ya, sehingga seperti ini. Nah, kemudian kita distributifkan, kemudian sederhanakan, ya, sehingga seperti ini. Nah, inilah solusi dari persamaan diferensial non homogen. Oke, kita lanjut. Nah, langkah-langkah kondisi kedua. Nah, ini tadi jika A per B sama dengan B per Q tidak sama dengan C per R, atau Q dikurang B Q sama dengan 0. Langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama, kita misalkan AX ditambah BY sama dengan Z, dan lakukan AX tambah BY sama dengan Z, kemudian kita turunkan ADX tambah BDY sama dengan DX. Kemudian langkah yang kedua adalah substitusikan Z dan DX-nya ke soal. Kemudian yang ketiga, selesaikan sesuai jenis PD yang terbentuk. Nah, untuk lebih paham kita masuk pada contoh soal. Selesaikan persamaan diferensial berikut. Ya, ini ada persamaan diferensial, ya, sama seperti sebelumnya, kita ubah dulu ke dalam bentuk PD non homogen. Ya, dengan cara nanti kita ubah dulu Y aksennya itu menjadi notasi Leibniz, yaitu dy per dx, kemudian kita kalikan, ya, sehingga seperti ini. Ya, kemudian untuk min x tambah 2y ditambah 5 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Kita pindahkan ke sebelah kiri, ya, sehingga seperti ini. Ya, selanjutnya kita ingin identifikasi apakah ini termasuk kemungkinan pertama, kedua, atau ketiga. Ya, dengan kita lihat dulu A-nya berapa, B-nya, C-nya, P, Q, dan R-nya. Ya, kemudian kita substitusikan nilai-nilai ini ke A per P dan B per Q. Nah, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa A per P, B per Q itu sama, yaitu 1 per 2. Nah, sehingga kita memakai kemungkinan yang kedua. Langkah-langkah yang pertama yaitu kita misalkan AX tambah BY sama dengan Z. Nah, ini tadi kita substitusikan nilai dari A dan B-nya, sehingga seperti ini, X dikurang 2Y sama dengan Z. Ya, kemudian kita turunkan kedua ruas, sehingga 2X dikurang 2Y sama dengan DZ. Kemudian DX-nya sama dengan DZ ditambah 2DY. Nah, ini persamaannya tadi. Nah, kita substitusikan nilai dari Z dan DX-nya ke persamaan tersebut. Ya, sehingga seperti ini. Ya, kemudian kita distributifkan, kemudian kita samakan dengan sejenisnya, ya, antara variabel dengan konstanta. Nah, sehingga seperti ini. Nah,
Kemudian min 10 dikurang 4 itu adalah min 14. Kita perhatikan pada dy-nya, karena dy-nya masih termuat variabel z, maka kita bagi 4z dikurang 14 ya, supaya nanti akan saling menghilangkan. Maka akan diperoleh seperti ini. Nah, inilah disebut sebagai variabel dapat dipisah. Nah, kita ingat kembali langkah-langkah dalam menyelesaikan variabel dapat dipisah, ya kita langsung integralkan kedua ruas. Ya, seperti ini. Nah, untuk integral yang pertama kita selesaikan ya. Dengan kita manipulasi aljabar ya. Sama seperti video sebelumnya ya. Kemudian untuk integral dy kita peroleh y, kemudian integral 0 itu adalah konstanta ya, sehingga seperti ini. Nah, kemudian kita integralkan satu-satu untuk integral 1 dan untuk integral min 3/2 per z dikurang 7/2 ya, sehingga nanti akan diperoleh seperti ini ya. Kemudian kita sederhanakan sehingga seperti ini. Oke, nah inilah solusi dari persamaan diferensial non homogen. Oke, kita lanjut pada langkah-langkah kondisi yang ketiga. Jika A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R sama dengan M. Ada 3 langkah dalam menyelesaikan kondisi yang ketiga. Yang pertama, kita misalkan AX tambah BY sama dengan C sama dengan M kali PX tambah QY ditambah R. Kemudian langkah kedua, menyelesaikan dengan menggunakan variabel dapat dipisah. Ketiga, solusi persamaan diferensial. Nah, kita masuk pada contoh soal yang ketiga. Selesaikan persamaan diferensial berikut. Ya, jadi ini ada persamaannya. Ya, sama seperti sebelumnya, kita ubah dulu ke dalam bentuk umum PD non homogen. Ya, kita ubah y aksen itu menjadi dy per dx, kemudian kita kalikan sehingga seperti ini. Ya, kemudian kita pindah ruaskan min x tambah 2y ditambah 3 dx sehingga seperti ini. Ya, selanjutnya kita identifikasi apakah ini termasuk kemungkinan pertama, kedua, atau ketiga. Nah, dengan cara kita lihat ya, A-nya itu sama dengan 1, B-nya sama dengan minus 2, C-nya sama dengan minus 3, P-nya sama dengan 2, Q-nya sama dengan minus 4, dan R-nya sama dengan minus 6. Kemudian kita substitusikan nilai-nilai A per P, B per Q, C per R. Nah, sehingga nanti akan diperoleh hasil yang sama. Nah, karena ini A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R itu sama, maka kita menggunakan kemungkinan yang ketiga. Langkah pertama, kita misalkan AX ditambah BY ditambah C sama dengan M, PX ditambah QY ditambah R. Nah, ini tadi persamaannya. Nah, kemudian kita lihat pada 2X dikurang 4Y dikurang 6. Ya, kita ingin membawanya ke dalam bentuk M, PX ditambah QY ditambah R. Nah, dengan cara kita keluarkan duanya. Nah, sehingga akan seperti ini. Nah, nanti hasilnya kita bawa ke dalam bentuk seperti ini. 2x ditambah 2y sama dengan 0. Nah, inilah disebut sebagai variabel dapat dipisah. Kemudian kita integralkan kedua ruas. Ya. Kemudian integral dari dx itu adalah x. Integral dari 2dy itu adalah 2y, dan integral dari 0 itu adalah konstanta. Ya, sehingga seperti ini.
Nah, inilah solusi dari persamaan diferensial non homogen. Nah, itulah tadi penjelasan dari PD non homogen. Ya, semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.